Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma Fitri dari kampus Institut Istiami Kampus C di Tanjung Barat. Kali ini saya akan menjelaskan di bab 2 perihal memahami definisi etika administrasi publik dalam konsep atau teori. Nah, ini adalah isi dari presentasi saya, yaitu ada definisi etika, lalu ada dimensi etika publik, nilai dasarnya, lalu ada legitimasi kekuasaan negara, kemudian ada legitimasi sosiologis dan etis, lalu filsafat normatif bagi aparatur. Definisi etika administrasi. Definisi etika administrasi atau publik. Banyak pihak yang berpandangan bahwa praktik pemerintahan yang memegang teguh etika sangat penting karena tanpa tata kelola yang memperhatikan etika, maka penyediaan barang dan jasa tidak akan berjalan dengan baik dan efektif. Dampak dari tidak adanya penggunaan etika dalam pelayanan publik antara lain, tidak semua produk dan jasa pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan kata lain, etika menjadi instrumen yang penting dalam mencapai tujuan. Jadi banyak sekali dari etika publik ini dalam sosialisasinya itu kurang. Jadi masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti apa sih pelayanan-pelayanan yang ada di administrasi publik seperti itu. Nah, etika publik ini merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, etika publik atau administrasi publik ini dapat disebut juga dengan etika pemerintahan karena penekanannya pada etika para aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Definisi etika administrasi publik. Dalam istilah Menzel di tahun 2007, kebijakan publik tidak akan dapat dicapai dalam kekosongan etika. Lalu menurut Duyanto di tahun 2000 beberapa alasannya mengapa etika pemerintahan penting untuk diperhatikan dalam pengembangan. Nah, pengembangan pemerintah yang efisien, yaitu pertama, ialah masalah-masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah di masa mendatang akan semakin kompleks. Yang kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Etika pemerintah ini mencakup isu-isu kejujuran dan transparansi dalam pemerintahan yang pada gilirannya berurusan dengan hal seperti penyuapan, korupsi politik, lalu ada korupsi polisi, etika legislatif, dan lainnya. Pertama, masalah-masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah di masa mendatang akan kompleks. Modernitas masyarakat yang semakin meningkat telah melahirkan berbagai masalah-masalah publik yang semakin banyak dan kompleks dan harus diselesaikan oleh birokrasi pemerintahan. Misalnya itu kayak dalam kasus pembebasan tanah. Nah, pilihan yang dihadapi oleh pejabat publik biasanya dikotomis dan dilematis. Lalu ada di kedua yaitu keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Yaitu dinamika yang terjadi dalam lingkungan tentunya menuntut kemampuan birokrasi untuk melakukan penyesuaian agar tetap tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Sehingga dalam konteks tersebut, subjek etika publik bukan hanya pejabat, pemerintah, atau politisi, tapi semua orang yang menduduki jabatan, pimpinan, atau tanggung jawab yang terkait dengan pelayanan publik. 3 fokus utama dalam pelayanan publik yaitu ada pertama, etika publik menekankan pada upaya untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Lalu yang kedua itu ada sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi yang mempertimbangkan konsekuensi etisnya. Modalitas
etika menjembatani antara norma moral, apa yang seharusnya dilakukan, dan tindakan faktual. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu dimensi etika publik. Nah, dimensi etika publik ini ada 3. Apa saja sih dimensi dari etika publik? Kita lihat. Ini yang pertama ada dimensi kualitas pelayanan publik. Nah, dimensi kualitas pelayanan publik itu ialah etika publik yang menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknik karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, etika publik mengarahkan analisa politik, sosial, budaya dalam perspektif pencarian sistematik bentuk pelayanan publik dengan memperhitungkan interaksi antara nilai-nilai masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh lembaga-lembaga publik. Lalu yang bagian kedua ialah dimensi dari modalitas. Nah, dimensi modalitas. Pemerintahan yang bersih itu ialah syarat kemajuan suatu bangsa. Ya kan? Nah, pemerintahan korupsi menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi disebabkan lemahnya integritas pejabat publik atau kurangnya partisipasi dan lemahnya pengawasan. Lalu yang di sini pada prinsipnya ada 3 aspek nih yang dalam unsur-unsur modalitas dalam etika publik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralis. Nah, di sini ada 3 aspek dalam akuntabilitas. Yang pertama ialah tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintah. Lalu yang kedua ialah memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggung jawab dan liabilitas, sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi, dan organisasi. Lalu ada yang ketiga, tekanan lebih banyak pada hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian transparansi dalam kebijakan publik, sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi. Kemudian ada dimensi tindakan integritas publik. Dimensi tindakan integritas publik ialah dalam arti sempit itu tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Nah, adapun maknanya secara luas yaitu tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Pembentukan moral niat baik yang didukung oleh lingkungan dan pengalaman yang menyediakan infrastruktur etika berupa sarana yang mendorong dan memberi sanksi bagi yang melanggar norma-norma dalam pelayanan publik. Kita masuk ke bagian 3, nilai dasar etika publik. Apa aja sih nilai dasar dari etika publik? Yaitu ada pertama, memegang teguh. Ini merupakan nilai dasar ini diambil dari Undang-Undang ASN ya, di pasal 5 kalau nggak salah, yang yaitu mencakup memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, dan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Dan ini ada berikutnya, yaitu memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan, lalu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berguna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, ya, lalu mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan terakhir ialah meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karya. Jadi banyak banget nilai dasar yang kita ambil dari Undang-Undang ASN tentang etika publik. Lalu yang keempat, legitimasi kekuasaan negara.
Nah, legitimasi itu apa sih? Legitimasi itu merupakan keabsahan atau keabsahan. Jadi keyakinan dari anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Jadi kayak jadi misalkan ada seseorang yang mempunyai jabatan, itu namanya legitimasi. Jadi wewenangnya, terus arahannya itu sudah nggak bisa diganggu gugat. Jadi kita harus patut hormati gitu. Jadi sudah dalam wajar gitu karena sudah sesuai dengan undang-undang dan ketentuannya. Nah, di sini legitimasi kekuasaan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atas kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu, menurut Budiarjo di tahun 2017. Jadi seorang pemimpin itu memiliki kekuasaan di mana pemimpin mengatakan A, ya para anggotanya harus mengikuti perkataan A selagi itu sesuai dengan alur, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, buku pengantar legitimasi kekuasaan negara menurut Budiarjo di buku pengantar politik di tahun 2017 negara setidaknya memiliki 2 tugas. Nah, yang pertama itu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yaitu bertentangan dengan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan. Kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. Kita masuk ke bagian 5, yaitu legitimasi sosiologis dan legitimasi etis. Seperti yang tadi kita sudah bahas, legitimasi itu ialah merupakan keabsahan dari suatu kekuasaan. Ini kita bahas tentang legitimasi sosiologis. Nah, legitimasi sosiologis itu menyangkut proses interaksi dalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut atau layak memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Nah, di sini yang termasuk legitimasi sosiologis menurut Max Weber tahun 1967 dalam Kumhorotomo tahun 2014. Kewenangan tradisional. Kewenangan tradisional itu merupakan bahwa kekuasaan untuk mengambil keputusan umum diserahkan kepada seseorang berdasarkan keyakinan tradisionalnya. Misalnya itu seseorang diberi hak atau kekuasaan karena ia berasal dari golongan bangsawan. Seperti misalnya di Jogja ya kan ada kerajaan yang masih kerajaan itu juga Solo ya kan. Lalu ada jadi kayak kalau kerajaan itu sesuai dengan keturunan. Jadi misalkan rajanya meninggal, maka akan diganti dengan anaknya, keturunannya, begitu terus seterusnya. Seperti di Jogja, iya kan itu ada Sultan Hamengkubuwono 1 sampai 10. Ya. Lalu yang kedua itu ada kewenangan karismatik yang mengambil landasan pada karisma pribadi seseorang sehingga ia dikagumi dan dihormati oleh halayak. Tokoh-tokoh contohnya itu seperti Mahatma Gandhi, terus Adolf Hitler, mereka kan termasuk pemimpin yang berwibawa, berkarisma, yang orang memandang mereka tuh kayak sosok karismatik yang tegas gitu. Maka mereka patut sebagai pemimpin. Kemudian ada kewenangan legal rasional. Kewenangan legal rasional ini yang mengambil landasan dan hukum-hukum formal dan rasional bagi dipegangnya kekuasaan oleh seseorang pemimpin. Kehidupan kenegaraan yang modern lebih banyak menggunakan konsepsi kewenangan legal rasional. Hampir setiap Perdana Menteri atau konselir dan yang memerintah dewasa ini termasuk dalam kelompok penguasa legal rasional.
Nah, legitimasi etis. Ini yang berikut adalah ciri-ciri spesifik legitimasi etis. Yang pertama, kerangka legitimasi etis mengandaikan bahwa setiap persoalan yang menyangkut manusia hendaknya diselesaikan secara etis, termasuk persoalan kekuasaan. Lalu yang kedua ialah legitimasi etis, berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia. Jadi perbedaan dari legitimasi sosiologis dan legitimasi etis itu ialah, jadi itu dengan legitimasi etis itu bukan sekedar menyangkut opini masyarakat mengenai keabsahan seseorang dalam kekuasaannya, bukan pula hanya berkaitan dengan tatanan hukum tertulis yang berlaku di dalamnya, tetapi lebih dari itu, ia mencoba meletakkan prinsip-prinsip moral atau atas kekuasaan tadi. Nah, jadi jika legitimasi sosiologis itu melihat kewenangan atas kekuasaan berdasarkan bulat, tidaknya kesepakatan yang terjelma dalam masyarakat, maka legitimasi etis ini melihat kesesuaian antara dasar-dasar kekuasaan itu dari sudut norma-norma moral. Kayak gitu. Jadi kalau etis itu lebih menjunjung tinggi moral, lebih patokannya tuh untuk memilih pemimpin itu moral, etikanya kayak gimana, seperti itu. Di sini